Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tania Tacha dan Gina Salsabila akan menjelaskan tentang audit siklus penjualan dan penerimaan. Saya Tania Tasya, nomor BP saya 2110536010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit siklus penjualan dan penerimaan. Tujuan audit siklus penjualan dan penerimaan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Seperti yang kita ketahui dalam tujuan audit siklus penjualan dan penerimaan, tujuannya adalah untuk mengevaluasi saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut. Akun-akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu terdapat akun penjualan, kas di bank, penyisian piutang tak tertagih, piutang usaha, diskon, retur dan potongan penjualan, dan yang terakhir terdapat akun beban piutang tak tertagih. Lalu kita akan membahas fungsi usaha dalam siklus dan dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang terkait dengan siklus penjualan dan penerimaan. Yang selanjutnya adalah siklus penjualan dan penerimaan melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk pengalihan kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan setelah tersedia untuk dijual. Kegiatan ini dimulai dengan permintaan oleh pelanggan dan berakhir dengan konversi bahan atau jasa menjadi piutang atau menjadi uang tunai. Kenapa kita harus mempelajari kelas transaksi, akun-akun yang terkait, fungsi bisnis, dan dokumen-dokumen yang terkait oleh siklus penjualan dan penerimaan? Karena dengan itu, auditor dapat menilai risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Baik, berikut terdapat tabel-tabel yang berisikan kelas transaksi, akun, fungsi bisnis, dan dokumen yang terkait oleh siklus penjualan dan penerimaan. Pada kolom pertama dan kolom kedua terdapat kelas transaksi dan akun yang seperti kita pelajari sebelumnya. Pada kolom ketiga terdapat fungsi bisnis dan kolom keempat terdapat dokumen terkait dengan siklus penjualan dan penerimaan. Contohnya kita pelajari adalah pada kelas transaksi penjualan. Akun-akun yang terkait adalah akun penjualan dan akun piutang. Pada transaksi penjualan, fungsi bisnisnya terdapat memproses pesanan pelanggan, pembelian kredit, pengiriman barang pelanggan, dan yang terakhir ada penagihan dan mencatat penjualan. Pada kelas transaksi penjualan terdapat dokumen-dokumen yang terkait dengan siklus tersebut, seperti pesanan pelanggan, order penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, file transaksi penjualan, jurnal, file induk piutang, neraca, saldo piutang usaha, dan laporan bulanan. Dan juga seperti dapat kita lihat, pada kelas transaksi penerimaan uang tunai, retur dan potongan penjualan, penghapusan piutang tak tertagih, biaya piutang tak tertagih, kita dapat melihat juga fungsi bisnisnya dalam tabel fungsi bisnis dan dokumennya pada tabel tersebut. Kenapa dokumen ini kita pelajari? Karena pada saat auditor mengaudit, auditor akan tahu pada kegiatan tersebut terdapat dokumen apa yang terjadi, sehingga auditor dapat langsung melacak dokumen-dokumen tersebut. Sekarang kita akan mempelajari metodologi perancangan, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif pada transaksi penjualan. Untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif, auditor harus memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Cara auditor untuk memahami pengendalian internal dapat dengan melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada auditi, ataupun auditor harus juga memahami flowchart dari kegiatan perusahaan tersebut, dan auditor melakukan tes penelusuran kepada akun penjualan. Lalu untuk menilai risiko pengendalian yang direncanakan, terdapat 4 langkah penting untuk penilaian risiko. Yang pertama, auditor membutuhkan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal utama dan kekurangan untuk penjualan. Setelah mengidentifikasi pengendalian dan kekurangan, auditor mengkaitkannya dengan tujuan audit. Yang keempat adalah auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kekurangan untuk setiap tujuan tersebut.
4 langkah yang telah kita bahas sebelumnya dapat kita simpulkan. Untuk dapat melihat risiko pengendalian, auditor dapat melihat pengendalian utama perusahaan. Apakah dari pengendalian utama tersebut telah sesuai dengan tujuan audit. Sehingga ketika auditor memeriksa pengendalian utama, auditor dapat melihat kekurangan dari pengendalian tersebut dan menilai risiko pengendalian tersebut. Di sini dapat kita lihat pengendalian utama untuk penjualan. Yang pertama ada pemisahan tugas yang memadai. Untuk menilai risiko pengendalian, auditor dapat melihat apakah perusahaan tersebut memiliki pemisahan tugas yang memadai, apakah otorisasi dilakukan secara tepat, apakah perusahaan tersebut memiliki dokumen dan catatan yang memadai, apakah dokumen tersebut sudah bernomor urut, apakah perusahaan tersebut memiliki laporan bulanan, dan apakah perusahaan tersebut memiliki prosedur verifikasi internal. Dengan adanya pengendalian utama di sini, auditor dapat menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Selanjutnya dalam metodologi pengujian pengendalian dan pengujian substantif adalah menentukan luas pengujian pengendalian. Untuk perusahaan publik, maka auditor akan melakukan pengujian secara luas atas pengendaliannya. Sedangkan untuk perusahaan non-publik, auditor hanya melakukan pengujian tergantung efektivitasan pengendaliannya. Dan auditor di sini akan mempertimbangkan biaya, karena jika pengujian substantifnya lebih luas, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Selanjutnya ada merancang pengujian pengendalian untuk penjualan dan merancang pengujian substantif untuk penjualan. Dari yang dapat kita lihat dari PPT, di sini pengujian substantif luasnya pengujian substantif ditentukan oleh seberapa hasil yang diberikan oleh pengujian pengendalian. Saya Gina Salsabila, BP 2110536012 akan melanjutkan materi tentang perancangan uji pengendalian dan uji substantif transaksi penjualan. Salah satu bentuk transaksi penjualan yang merujuk pada tujuan audit adalah asersi keterjadian. Contohnya, pada penjualan dicatat pada saat pengiriman barang dilakukan. Penjualan tersebut disebut juga dengan penjualan non-fiktif. Pengendalian yang dapat dilakukan pada kasus itu adalah vouching. Apa itu vouching? Vouching adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran sebuah transaksi. Cara yang dapat dilakukan contohnya dengan memeriksa bukti pesanan pelanggan, memeriksa faktur penjualan, dan memeriksa file batch total untuk initial control data. Adapun defisiensi atau kelemahan yang dapat terjadi pada transaksi ini adalah adanya kemungkinan bahwa dari faktur penjualan tersebut telah dicatat lebih dari satu kali, sehingga pengujian substantif yang dapat dilakukan adalah dengan memperhitungkan urutan faktur penjualan dan juga meninjau kembali jurnal penjualan file induk, lalu menelusuri jurnal penjualan dan dokumen terkait dengan transaksi penjualan. Selanjutnya adalah tentang pengujian substantif atas prosedur audit transaksi yang dilakukan hanya jika terdapat keadaan khusus, sehingga memerlukan audit khusus. Misalnya, jika ditemukan defisiensi atau kelemahan terhadap pengendalian internal, maka kita dapat melihatnya berdasarkan asersinya. Yang pertama, asersi keterjadian. Contohnya adalah penjualan tercatat yang tidak ada pengiriman. Itu disebut juga dengan penjualan fiktif. Prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor adalah dengan melakukan vouching, yaitu memvouching ayat jurnal tertentu ke dalam jurnal penjualan kesalinan terkait pengiriman. Tujuan asersi ini untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan pada pembukuan klien benar-benar terjadi. Yang kedua adalah asersi kelengkapan. Potensi salah sajinya adalah terkait pengiriman yang belum ditagih. Prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor adalah yaitu dengan melakukan tracing. Melakukan tracing itu melakukan pelacakan dokumen pengiriman yang dipilih dari file di departemen pengiriman ke faktur penjualan duplikat yang terkait. Tujuan asersi ini adalah memastikan bahwa tidak ada transaksi yang dihilangkan atau semua transaksi harus sudah dicatat dalam pembukuan klien. Yang ketiga ada asersi keakuratan. Tujuan asersi ini adalah semua transaksi penjualan harus dicatat dengan akurat. Salah saja yang mungkin terjadi pada asersi ini adalah pengiriman sejumlah barang yang dipesan tidak sesuai. Misalnya saja, barang dipesan sebanyak 10 unit tetapi malah dikirim hanya 9 unit, sehingga di situ tidak ada kesesuaian terhadap keakurasian.
Jadi, yang dapat dilakukan auditor adalah menghitung ulang informasi dalam catatan akuntansi dan membandingkan informasi pada dokumen yang berbeda. Yang keempat ada asersi posting dan ringkasan. Tujuannya adalah untuk memastikan transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke dalam file induk dan dipisahkan dengan benar. Salah satu salah saji yang terjadi adalah penjualan tercatat diklasifikasikan dengan tidak benar, dan prosedur audit yang dapat dilakukan adalah memeriksa dokumen pendukung untuk menentukan klasifikasi yang tepat dari transaksi yang diberikan dan membandingkannya dengan akun sebenarnya yang dibebankan. Asersi yang kelima adalah klasifikasi. Maka tujuannya adalah transaksi penjualan harus diklasifikasikan dengan benar. Lalu ada asersi yang keenam, yaitu asersi penempatan waktu. Contoh salah sajinya adalah penjualan dicatat pada tanggal yang tidak benar. Misalnya saja penjualan dilakukan pada tanggal 20, namun klien mencatat untuk tanggal 21, maka itu salah. Maka prosedur audit yang dapat dilakukan adalah dengan memeriksa tanggal dokumen pengiriman, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan file induk piutang usaha. Berikutnya, retur dan pengurangan penjualan. Metodologi pengendalian untuk transaksi penjualan dapat diterapkan dalam mengendalikan transaksi retur dan potongan penjualan. Untuk mengendalikan salah saji pada transaksi ini, yang dilakukan oleh auditor dengan klien sifatnya adalah sama, tetapi terdapat dua perbedaan, yaitu yang pertama pada sisi materialitas. Dalam banyak hal, retur dan potongan penjualan sangat tidak material, sehingga auditor dapat mengabaikannya. Selanjutnya, pada penekanan pada tujuan kejadian. Auditor lebih menekankan pada pengujian transaksi yang tercatat untuk mengungkapkan setiap pencurian kas dari penagihan piutang usaha yang ditutupi oleh retur atau potongan penjualan. Meskipun di transaksi retur dan potongan penjualan ini lebih menekankan pada tujuan keterjadian, tapi tujuan kelengkapan juga diperlukan untuk menguji saldo akun dan menentukan apakah penjualan dan retur ditetapkan terlalu rendah pada akhir tahun, karena apabila ditetapkan terlalu rendah maka akan meningkatkan laba kotor. Materi berikutnya tentang metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Auditor merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif yang sama pada penerimaan kas dan penjualan. Proses yang dilakukan oleh auditor untuk penerimaan kas adalah yang pertama, tentukan pengendalian internal utama setiap tujuan audit. Misalnya saja, orang yang menerima transaksi harus dibedakan dengan orang yang mencatat transaksi agar tidak ada peluang bagi orang tersebut mencurangi kas. Yang kedua, yang dapat dilakukan auditor adalah merancang pengujian pengendalian untuk setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Dan yang ketiga, rancang pengujian substantif transaksi untuk menguji salah saji moneter untuk setiap tujuan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi kecurangan, maka yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, menentukan apakah terima kas telah direkam. Pada saat penerimaan kas terjadi, maka segeralah melakukan pembukuan kas, supaya tidak ada peluang bagi orang lain untuk mencurangi kas tersebut. Yang kedua, siapkan bukti penerimaan uang tunai. Bukti penerimaan ini sangat berguna bagi auditor dalam melakukan vouching dan tracing. Yang ketiga, pengujian untuk mengungkapkan lapping piutang usaha. Berikut ada gambar tentang jenis pengujian audit untuk siklus penjualan dan penagihan. Terdapat 3 kolom, yaitu kolom penjualan, piutang usaha, dan uang tunai di bank. Kolom penjualan dan piutang usaha dihubungkan dengan transaksi penjualan, misalnya saja penerimaan kas pada penjualan dan penerimaan piutang pada piutang usaha. Kedua transaksi ini dapat diaudit oleh metode TOC, STOT, dan AP. Apa itu TOC? TOC itu adalah tes kontrol, yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. STOT adalah substantif tes dari transaksi, dan AP itu adalah analitis prosedur. Selanjutnya, kolom piutang usaha dengan uang tunai di bank dihubungkan dengan transaksi penerimaan kas. Kedua transaksi tersebut dapat diaudit oleh bagian TOC, STOT, dan AP. Dan pada saat semua kas sudah
dibukukan, maka terdapat saldo akhir pada penjualan dan saldo akhir pada piutang usaha. Kedua saldo akhir tersebut dapat diaudit oleh metode AP dan TDB. TDB adalah tes dari detail dari saldo. Thank you for watching and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.